Om Swastiastu, Om Awi Genamastu, Namo Sidem. Bapak Ibu, umat Dharma yang berbahagia, dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Kitiam pada hari ini untuk membahas program Mutiara Dharma. Dan kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana kita belajar dari karakter punakawan atau tokoh yang sangat terkenal dalam dunia pewayangan, yaitu tokoh Tualen, Merdah, Sangut, dan Delem. Tentunya umat Dharma sudah kenal betul keempat tokoh ini dalam kisah-kisah pewayangan yang sering dipentaskan oleh Ki Dalang. Nah, dalam pewayangan Bali khususnya ada 4 karakter punakawan yang bisa menjadi renungan kita bersama-sama. Seperti saya katakan tadi, ada tokoh Tualen, Merdah, Sangut, dan Delem. Nah, mereka dalam keberadaannya sesungguhnya fungsinya adalah dalam rangka untuk menjembatani antara dunia bawah atau dengan dunia atas. Makanya sering kita lihat punakawan inilah yang kemudian menerjemahkan bahasa dewa atau bahasa junjungannya menjadi bahasa rakyat yang mudah dipahami. Dan punakawan ini adalah sebagai perantara atau mediator. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, kalau kita lihat secara sepintas gitu, kita mulai dari karakter pertama, tokoh Tualen. Tualen atau di Jawa mungkin terkenal dengan istilah namanya Semar. Dia ini memiliki karakter tidak tahu dirinya tahu. Ya. Dia karakter Tualen itu adalah karakter yang kontemplatif, murni, dan senantiasa bersandar pada batin, sederhana dan penuh kearifan. Inilah karakter dari punakawan Tualen. Karakter yang kedua dari tokohnya Merdah, yang itu dapat kita gambarkan bahwa dia memiliki karakter tahu dirinya tahu. Dia paham, berani, dan penuh percaya diri. Itu bisa kita lihat dalam pementasan-pementasan wayang karakter Merdah kan seperti itu. Nah, yang ketiga ada tokoh Sangut. Nah, Sangut ini memiliki karakter tahu dirinya tidak tahu. Nah, dia tidak paham, namun bersikap menerima ketidakpahamannya. Nah, ini mengakui kelebihan orang lain dan penuh dengan pertimbangan. Ini karakter Sangut. Yang keempat ada tokoh Delem yang mercem, jadi banyak bicara. Nah, tokoh Delem niki memiliki karakter tidak tahu dirinya tidak tahu. Nah, dia tidak tahu tapi merasa tahu. Dia tidak tahu tapi tidak bisa menerima. Nah, tentunya dalam hal ini tidak mau menerima pengetahuan orang lain. Aku cenderung congkak di depan orang-orang. Dia merasa tidak pernah mengukur dirinya sendiri, percaya diri terlalu berlebihan, ya, di tengah ketidakpahamannya dia, itu biasanya. Angkuh, pongah, dan merasa paling benar. Ini karakter yang dimiliki oleh Delem. Nah, Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, dari keempat karakter punakawan niki yang saya katakan tadi di awal, Tualen memiliki karakter tidak tahu dirinya tahu, Merdah itu memiliki karakter tahu dirinya tahu, sedangkan Sangut berkarakter tahu dirinya tidak tahu, dan Delem memiliki karakter tidak tahu dirinya tidak tahu. Nah, dari para punakawan ini, sadar atau tidak sadar, masyarakat kita dan kita semuanya, dan khususnya di Bali, bisa memetik pelajaran atau sikap ketika kita harus memilih memerankan diri sebagai apa di tengah masyarakat
dan ketika kita harus berdiri sebagai seorang individu. Setidaknya masyarakat atau kita semuanya yang suka pewayangan akan malu bercermin pada Delem yang selalu pongah dalam ketidaktahuannya. Minimal kita bisa merenung kalau tidak tahu, sebaiknya kita tahu kalau kita tidak tahu. Ya, seperti sikapnya Sangut gitu. Jadi kalau memang kita tidak tahu, ya memang kita katakan kita tidak tahu. Namun ya kita perlu juga berpikir ideal. Ya, idealnya kita seperti Tualen. Ya, sekalipun ia paham dan tahu, ya, dia tidak bersikap absolut atau menggurui, tidak angkuh. Ya. Kemudian dia tidak bersikap orang lain itu dituntut untuk mengakui kepintarannya dia, sehingga selalu ada istilah kemungkinan dan lain sebagainya. Yang kira ini sikap seperti ini perlu kita kembangkan kembali di tengah keberadaan kita dengan masyarakat. Jadi mengembangkan sikap yang arif, mau menerima masukan pendapat orang lain. Nah, dalam cerita pewayangan kita bisa lihat ya para punakawan iki tentu rasanya kita bisa dekatkan ke diri kita sebagai manusia hidup saat ini, dan perlu ditelisik dari berbagai macam perspektif. Delem ya tentunya selalu akan menjadi bahan tertawaan di Bali, sebab Delem itu bersikap paling tahu di tengah ketidaktahuannya. Merdah yang tahu dirinya, tahu, percaya diri, dan berpengetahuan luas cenderung tergoda memaksakan sikap dan pemikirannya kepada orang lain. Ini kita bisa lihat seperti itu. Dari Merdah, orang Bali bisa belajar bahwa sekalipun pemikiran kita yang benar, yang benar-benar lurus, kalau dipaksakan kepada orang lain, nah, cara memaksa inilah yang kemudian akan sering mengundang perselisihan, perdebatan, bahkan kemudian pertengkaran di antara kita. Cara Merdah yang paling tahu membuat kita terpancing arogan. Ya. Dari Merdah kita diajak belajar bahwa kebenaran harus dijalankan dengan cara-cara yang benar. Jadi makanya ada istilah Satya Muada Dharma Cara. Ketika kita menyampaikan kebenaran harus dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang beretika. Cara-cara benar itu tentu ada pada Tualen yang penuh kearifan, ya, membabarkan kebenaran tanpa paksaan, tanpa menggurui, penuh kesantunan dan kesederhanaan secara kontemplatif. Ini kita bisa dapatkan dari tokoh Tualen. Nah, kebenaran akan menjadi mentah dan tampak dangkal jika disampaikan dengan tutur kata yang keras, yang kaku, dan cenderung kemudian disampaikan dengan performa sikap-sikap bermusuhan. Ini perlu menjadi catatan kita bersama-sama. Nah, orang Bali khususnya adalah orang yang mencintai wayang, akan dibuat sadar bahwa kebenaran itu akan menjadi sempurna bukan dalam diri Merdah, tapi dalam diri Tualen. Jadi kebenaran akan menjadi sempurna dalam kesederhanaan, dalam kesederhanaan pemikiran, dalam kesederhanaan tutur, kemuliaan hati, sentuhan, dan kebersahajaan hidup. Nah, para dalang selalu mengingatkan bahwa Rubinede ini selalu ada dalam diri kita, dan itu kita menyadari bahwa dalam diri kita ada Dewa dan ada Buddha. Nah, kalau kita berbesit rindu untuk menonton wayang, barangkali kita rindu perlu untuk menjenguk Tualen, ya, menjenguk Merdah, menjenguk Sangut, dan menjenguk Delem. Yang keempatnya ada dalam diri kita.
dan itu sering sekali berubah sesuai dengan mood, sesuai dengan situasi dan kondisi diri kita. Mereka silih berganti muncul dalam kehidupan nyata kita, pikiran kita yang akan menjadi clear-nya atau clear atau stand siapa sesungguhnya yang hadir dalam kehidupan kita. Kalau lama tak menonton wayang di luar, ya lewat lewat apa yang saya sampaikan secara sederhana niki, semoga saja bermanfaat bahwa dalam diri kita tokoh-tokoh punakawan itu ada dalam diri kita. Nah, tentunya lebih indah menonton wayang nanti sambil kita juga mencerap nilai makna yang disampaikan oleh dalam itu. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, belajar dari keberadaan punakawan ini tentu akan mengajak kita untuk bermenung. Saat ini punakawan yang mana yang mendominasi kehidupan kita? Harapannya adalah kehidupan kita didominasi oleh punakawan tualentu. Dengan demikian kita akan bisa mengarahkan keberadaan kita, kehidupan kita yang semakin pendek ini untuk menuju langkah-langkah yang lebih baik dalam rangka untuk kita bisa memperbaiki kualitas kehidupan kita. Jangan salah dan jangan pernah bosan untuk memahami bahwa perilaku kita, pemikiran kita, kemudian tutur kata kita itu adalah menjadi rabuk, menjadi pupuk bagi kehidupan kita secara keseluruhan. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, demikian yang dapat yang sampaikan terkait dengan pembelajaran kita, belajar dari karakter punakawan ini, semoga bermanfaat bagi peningkatan kualitas serada dan bakti kita. Titiang Sinap dengan Puji Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Matur suksema.